Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Advaditya dengan NIM F1S1210059 dari Ruang 7, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang usaha saya mengenai bisnis cetak foto. Nah, pada kesempatan kali ini ada 4 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama adalah latar belakang. Poin yang kedua adalah visi dan misi. Poin yang ketiga, jenis, ukuran, contoh, dan strategi pemasaran. Dan poin keempat adalah mengevaluasi potensi kewirausahaan. Next. Nah, masuk pada poin yang pertama, yaitu latar belakang usaha cetak foto. Teknologi komputer dan printer yang ada sekarang telah memungkinkan kita untuk mencetak tidak hanya teks dan gambar sederhana, namun sudah dapat mencetak dengan hasil kualitas foto. Bahkan apabila menggunakan kertas khusus untuk foto, hasilnya menyerupai cetak foto. Teknologi komputer dan printer yang semakin canggih menjadikan hasil yang diperoleh akan semakin baik dan proses produksi menjadi semakin cepat dan mudah. Melihat potensi lingkungan sekitar, permintaan akan teknologi print digital yang semakin meningkat dalam kegiatan-kegiatan umum maupun pribadi seseorang, maka usaha percetakan digital mempunyai pangsa pasar prospektif dan tidak pernah surut. Oleh karena itu, peluang usaha di bisnis ini bisa dikatakan cukup menjanjikan. Bisnis cetak foto merupakan salah satu bisnis yang sangat menguntungkan karena seseorang bisa mengantongi keuntungan 50-100% dari modal yang dikeluarkan. Karena dalam pencetakan foto hanya membutuhkan modal yang sedikit berupa kertas dan tinta. Selainnya menggunakan skill dalam mencetak foto yang diinginkan. Masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai visi dan misi. Yang pertama, visi. Yang pertama, menjadikan usaha cetak foto yang laris di kalangan mahasiswa maupun di masyarakat. Poin yang kedua, menjadikan usaha cetak foto ini menjadi lebih dilirik lagi dalam dunia fotografi dengan membuat hal yang baru dalam model percetakan foto. Dapat berupa perubahan model frame foto seperti foto Polaroid yang menjadi hal kekinian bagi anak muda. Yang kedua itu misi. Poin yang pertama, menghasilkan laba yang sesuai untuk mendukung perkembangan usaha dan memberikan dividen yang memuaskan kepada para pelanggan. Poin yang kedua, menciptakan cetakan foto yang jernih dan tajam serta dapat bersaing dengan percetakan foto lainnya. Poin yang ketiga, menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa kado unik yang saling menguntungkan. Poin yang keempat, membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang membutuhkan serta memberikan pelatihan. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu mengenai jenis dan ukuran foto. Untuk jenis foto ada 3. Yang pertama itu pas foto, yang kedua Polaroid, dan yang ketiga foto album. Nah, pada pas foto ini memiliki ukuran 3 macam, yaitu ukuran 2x3, ukuran 3x4, dan ukuran 4x6. Nah, untuk Polaroid ini menggunakan ukuran 2R, 6x9 cm. Ini contoh dari foto Polaroid. Next, yang ketiga foto album. Nah, foto album sering dijumpai pada foto-foto di rumah seperti ukuran 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, dan 10R. Next. Nah, untuk strategi pemasaran itu menggunakan 2 macam. Yang pertama, secara tatap muka. Secara tatap muka melalui orang sekitar, seperti teman seperkuliahan, warga di lingkungan kontrakan, dan teman organisasi. Yang kedua itu secara online, dengan menerapkan sistem promosi melalui media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, masuk ke poin yang keempat, yaitu mengevaluasi potensi kewirausahaan. Nah, poin yang pertama itu kuesioner kualifikasi wirausahaan. Pada kuesioner ini ada beberapa pertanyaan dalam menentukan kualifikasi wirausahaan yang kita miliki. Nah, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari kuesioner ini. Contohnya, apakah Anda mempunyai tugas mengawasi
suatu keadaan kemudian mengambil keputusan sendiri? Jawabannya iya. Karena dalam menjalankan sebuah usaha, kita harus perlu dalam melakukan hal tersebut agar usaha cetak foto yang saya jalankan dapat berjalan dengan hal yang ditargetkan. Pertanyaan yang lainnya, apakah Anda mampu memimpin diri sendiri dengan disiplin tinggi? Jawabannya iya. Dalam sebuah usaha, kita perlu mempunyai sikap yang disiplin. Dari sinilah awal terbentuknya sebuah rencana usaha kita. Agar usaha yang kita jalankan tersebut lebih teratur, terarah, dan terstruktur sebagaimana yang diinginkan. Nah, lanjut. Ini juga pertanyaan dari kuesioner kualifikasi wirausahaan. Ini juga sama. Nah, masuk ke kuesioner tentang kecakapan. Sama seperti kuesioner yang sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang memberikan kita untuk menggambarkan kita tentang kecakapan dalam berusaha. Nah, contoh dari beberapa pertanyaan yang ada di kuesioner tentang kecakapan, dapatkah Anda menyebutkan sekurang-kurangnya 10 kecakapan yang akan menjadi penentu keberhasilan usaha Anda? Jawabannya, memiliki wawasan yang luas tentang usaha, membuat perancangan yang matang, berani mengambil tindakan dan risiko, memanfaatkan peluang dengan baik, mengetahui strategi, promosi yang tepat, menjalin hubungan yang luas, mempunyai banyak kreativitas, memiliki sikap percaya diri, mampu bekerja sama dengan orang lain, dan memiliki banyak pengalaman. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang ada pada kuesioner tentang kecakapan. Nah, ini sama juga, masih di kuesioner tentang kecakapan. Yang ketiga, kuesioner tentang keberhasilan. Ada beberapa pertanyaan yang dapat menggambarkan kita tentang keberhasilan dalam berwirausaha. Contohnya, dapatkah Anda menyebutkan dalam sebuah daftar 5 faktor keberhasilan yang ingin Anda capai dalam tahun pertama usaha Anda? Yang pertama itu mempunyai pemasaran yang luas. Yang kedua, konsisten dalam kualitas maupun pelayanan. Yang ketiga, membuka atau membuat sebuah toko. Yang keempat, mencari partner kerja. Dan yang kelima, melakukan inovasi usaha. Ada pertanyaan yang lain. Tahukah Anda siapa pesaing Anda dan bagaimana cara Anda bersaing dengan mereka? Jawabannya iya. Pesaing usaha saya adalah mereka yang sudah mempunyai toko maupun brand yang sudah dikenal banyak orang. Namun hal tersebut tidak menjadi halangan bagi usaha saya karena semua usaha dimulai dari hal yang kecil. Dengan meningkatkan kualitas foto saya dan melakukan inovasi dalam penjualan cetak foto yang saya tawarkan, mungkin sudah menjadi daya tarik saya tersendiri. Lanjut, masih di pertanyaan kuesioner tentang keberhasilan. Yang keempat adalah kuesioner kecakapan bekerja sama. Salah satu pertanyaannya yaitu, apakah partner Anda dipilih atas dasar kontribusinya kepada perusahaan, yakni bukan hanya berdasarkan hubungan pertemanan? Jawabannya iya. Dalam menjalankan sebuah usaha partner kerja, dipilih berdasarkan skill dan kontribusi yang diberikan, bukan karena adanya hubungan keluarga ataupun teman. Pertanyaan yang lain, apakah partner Anda mengakui keterbatasan mereka, yakni kelebihan dan kekurangan mereka dalam mengoperasikan perusahaan? Jawabannya iya, karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri, dan dari itulah saya dapat melengkapi kekurangan dia tersebut ataupun sebaliknya. Itu adalah beberapa pertanyaan dari kuesioner kecakapan bekerja sama. Masih di pertanyaan kuesioner yang poin keempat. Nah, yang kelima yaitu mengidentifikasi keahlian dalam bidang tertentu. Nah, pada keahlian dalam bidang tertentu ini dapat dilihat ada tabel tentang bidang keahlian
yang berupa keuangan, pemasaran, pengembangan produk dan jasa, penjualan langsung dan tidak langsung, periklanan dan promosi, akuntansi, manajemen personalia, dan perencanaan bisnis. Dapat dilihat dari tingkatannya, dari tinggi, sedang, dan kurang, dan dapat dilihat juga dari peringkat bisnisnya. Dapat dilihat dari layar. Lanjut. Nah, setelah mengisi kuesioner dari sebelumnya itu, nah, dari setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut ada beberapa poin yang menggambarkan kita apakah kita termasuk dari kriteria dalam kuesioner tersebut. Terdiri dari menghitung skor kuesioner tentang kecakapan untuk pertanyaan nomor 1 dan 3 dan 4, dan tadi menghitung skor kuesioner kualifikasi kewirausahaan, menghitung skor kuesioner tentang keberhasilan, menghitung skor kuesioner kecakapan bekerja sama, dan yang terakhir itu menghitung skor keahlian di bidang tertentu. Lanjut. Nah, ini adalah hasil dari kuesioner saya dalam menjawab kuesioner-kuesioner tadi. Ada 5 kuesioner, yaitu kuesioner kualifikasi, kuesioner kecakapan, kuesioner keberhasilan, kerjasama, dan keahlian. Dalam kuesioner kualifikasi, saya mendapatkan skor 18, kuesioner kecakapan 53, kuesioner keberhasilan 28, kuesioner kerjasama 14, kuesioner keahlian 17. Dan total dari semua kuesioner tersebut adalah 130, dan skor dalam persen itu 87,8%. Nah, itulah penjelasan tentang usaha saya dan beberapa pertanyaan dari kuesioner tentang kewirausahaan tadi. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.